Waalaikumsalam. Pertama-tama, yang paling utama yang saya hormati Bapak Dewan Juri serta hadirin sekalian yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. All praise be to Allah, the Lord of the world, Master of the day, of justice and salvation. Let's be delivered to our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First of all, I would like to introduce myself. My name is Dian Syafa Maharani. I come from SMK Makarami Insan Cendekia Cibinong, Bogor. Berdirinya saya di sini karena tidak ada kursi. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata mengenai akhlak mulia sebagai kunci menuju akhirat. Ada pepatah Arab mengatakan, "Unzur maqala wala tanzur man qala." Lihatlah, dengarkanlah apa yang saya ucapkan, apa yang saya bicarakan, dan janganlah kalian melihat siapa yang berbicara. Kalau kata orang dulu mah ya, biarpun keluarnya dari dubur seekor ayam, kalau itu telur, ya ambil sebab enak. Biarpun keluarnya dari dubur seorang raja, seorang permaisuri yang cantiknya masya Allah banget, kalau itu kotoran, ya buang sebab najis. Ada sebuah hadis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni lan tadilu in tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatir rasul. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, tidak akan kalian tersesat jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitaballahi Al-Quran wa sunnatir rasul. Di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, sampai-sampai anak TK pun hafal dengan hadis tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. This is in fact, I wasn't the perfect knowledge. Artinya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan budi pekerti atau budi akhlak. Tawaddur hati itu bagian dari berakhlak. Sedangkan takabur atau sombong itu artinya tidak berakhlak. Maka dari itu, janganlah kalian tanamkan sedikit pun rasa takabur, rasa sombong di dalam diri kalian, karena itu bagian dari sifat syaitan. Jamaah, kita harus berakhlak kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan kita tanamkan keyakinan kita pada tingkatan yang tertinggi, yaitu hakul yakin. Dan juga kita tanamkan keyakinan kita dengan apa? Dengan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis, serta dalil akun, yaitu alam semesta ini. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim, kita tanamkan keyakinan kita pada tingkatan yang tertinggi, yaitu hakul yakin. Kita pelajari dengan sungguh-sungguh, kita amalkan sebagai pedoman hidup kita. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasul yang sahih, asal tidak maulud atau palsu. Kita tanamkan keyakinan kita pada tingkatan yang tertinggi, yaitu hakul yakin. Begitu juga dengan perintah-perintah Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Salah satu perintah Allah yang wajib yaitu salat. Kita harus tahu syarat-syaratnya. Kita harus tahu rukun-rukunnya. Rukun salat dibagi menjadi 3, yaitu ada rukun qalbi, rukun qauli, serta rukun fi'li. Ini namanya kita berakhlak kepada perintah Allah. Begitu juga dengan muamalah ibadah keseharian kita, seperti masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluarnya menggunakan kaki kanan, baca doanya. Begitu juga dengan makan dan minum. Kita makan dan minum menggunakan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri, karena ada hadis yang mengatakan janganlah kalian makan dan minum menggunakan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ini hanya sebagian kecil saja penjelasan saya mengenai akhlak mulia, yaitu penjelasan hadis innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan budi pekerti
Janganlah, maka dari itu janganlah kalian mencontoh akhlak yang buruk. Kita contohlah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Contohnya jujur, saling menghormati, dan tolong menolong. Karena apa? Karena dengan berakhlaklah salah satu caranya kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Jamaah. Jamaah. Jalan-jalan ke kota Berlin. Pulangnya membawa mati. Hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih telah menyimak ceramah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Si Nadine pergi ke Sragen. Perginya sama si Kukoy. See you again and say goodbye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.